Ibu. Waalaikumsalam. Ya, ini Ibu nanti akan mengulas dulu materi yang minggu kemarin, itu kan baru materi yang minggu ini. Ibu matikan videonya kemarin, ini nggak bisa screen-nya nggak bisa bergerak, jadi Ibu matikan dulu videonya. Nah, tentang uji asumsi klasik autokorelasi, materi yang kemarin Ibu share gitu. Jadi uji autokorelasi itu nanti bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu ataukah juga menurut ruang. Maksudnya apa begitu? Kan korelasi itu hubungan antara dua variabel ya. Pada uji asumsi klasik yang sebelumnya kita belajar uji multikolinearitas. Ada korelasi, tetapi korelasinya itu pada persamaan regresi terjadinya pada sesama variabel X, itu multikolinearitas. Nah, kalau autokorelasi, misalkan ada data X begitu ya, datanya ini katakan datanya per bulan, Januari, Februari, Maret, begitu. Ya. Nah, datanya angkanya misalkan 20, 23, 24. Nah, dikatakan berautokorelasi kalau data di bulan Februari itu berkorelasi dengan data di bulan Januari. Atau data di bulan Maret berkorelasi dengan data di bulan Februari, dan seterusnya. Itu kalau datanya diurutkan menurut waktu. Tapi bisa juga, misalkan ini tuh bukan menurut waktu, tapi menurut tempat. Cirebon, Majalengka, Kuningan. Ya, jadi data di Majalengka, misalkan biasanya kalau kayak penyakit-penyakit menular ya, entah itu DBD atau sekarang COVID begitulah. Nah, biasanya misalkan banyaknya penderita COVID di Majalengka itu berkorelasi dengan yang di Cirebon, yang Kuningan itu berkorelasi dengan yang di Majalengka. Nah, ini disebut dengan autokorelasi tapi menurut ruang begitu. Kan kalau Januari, Februari, Maret ini menurut waktu. Ya datanya bisa data tahunan, bisa data bulanan atau data harian. Nah, ini autokorelasi. Kenapa tidak boleh ada autokorelasi? Ya nanti hasil masih sama dengan yang asumsi klasik kemarin ya. Hasil prediksi terhadap Y-nya atau variabel yang sedang diamatinya itu nanti jadi bias. Lalu kenapa sih bisa terjadi autokorelasi begitu ya di dalam analisis regresi? Nah, pertama adanya kelembaman atau ketergantungan data periode sekarang dengan periode sebelumnya. Tadi yang Ibu sebutkan ya, yang Ibu contohkan, misalnya data kalau X-nya ini penjualan misalnya ya, data penjualan bulan Februari itu nanti berkaitan dengan data penjualan di bulan Januari. Penjualan Maret itu nanti bergantung di bulan Februari. Kadang kan suka begitu tuh. Tergantung bulan kemarinnya apa. Kalau kemarinnya laku keras, biasanya hari ini misalnya ya nggak terlalu rame begitu kan, 2 hari berikutnya agak sepi.
kadang-kadang penjual itu udah bisa memprediksi begitu ya. Nah, kecuali kondisi lebaran itu mah beda, rame terus. Tapi kalau sehari-hari jualan yang warungan begitu atau pedagang yang keliling kadang bisa memprediksi juga itu ya. Jadi ketergantungan data periode sekarang dengan data periode sebelumnya. Nah, bisa juga karena bias spesifikasi model. Apa sih bias spesifikasi model? Jadi variabel yang menurut teori ekonomi itu berpengaruh. Jadi variabel menurut teorinya berpengaruh, tetapi tidak dimasukkan ke dalam model persamaan regresi. Jadi kadang kan kalau kayak skripsi misalnya atau penelitian membatasi 2 sajalah variabelnya, repot kalau lebih dari 2 misalnya. Kalau terlalu banyak itu nanti lama. Padahal secara teori harusnya ada 1 atau 2 lagi variabel yang berpengaruh gitu. Jadi harusnya X-nya itu 4 secara teori itu. Tetapi penelitian dia hanya 2 variabel X-nya. Nah, ini juga memungkinkan terjadinya autokorelasi. Nah, lalu yang ketiga, ini juga adanya kelembaman, tapi ini antar variabel ya, yang C itu. Variabel periode sekarang ya dipengaruhi variabel periode sebelumnya. Jadi apa? Antara misalkan variabel iklan dengan harga saham begitu. Nah, jadi harga saham pada bulan Maret misalkan itu dipengaruhi oleh iklan di bulan Februari. Tapi ini sama-sama X. Itu ya yang C. Nah, penyebab autokorelasi yang terakhir adalah adanya manipulasi data. Manipulasi data itu bukan maksudnya apa diubah-ubah sendiri datanya, bukan. Tapi ini artinya ada perubahan terhadap data gitu kan ya. Yang tadinya periodenya tahunan diganti menjadi periode bulanan. Ini kita belajar waktu di statistik ekonomi 1, mengubah data tahunan menjadi bulanan ataukah sebaliknya. Atau menjadi triwulan atau catur bulan. Itu untuk yang autokorelasi. Ada beberapa cara gitu, ini sudah pernah di Komstat 2 ya, dengan uji Durbin Watson ini yang paling populer memang. Kalau pakai rumusnya ini nih, ya pakai residual. Datanya ini masih data yang sama dengan materi yang sebelumnya. Langkah-langkahnya masih ingat ya. Semuanya ke analis regresi linier, masukkan variabel tak bebas ke di dalam ya volume variabel tak bebas volume penjualan gitu, pada kotak dependen, sedangkan harga dan pendapatan pada kotak independen. Dan seperti ini. Kemudian klik statistik. Ya, di sini ini klik statistik. Kemudian di checklist Durbin Watson-nya nanti keluar. Ya, jadi dia gabung, Durbin Watson ini gabung dengan tabel model summary. Didapatkan nilai DW-nya, nilai Durbin Watson-nya 3,386.
Nanti kita bandingkan dengan tabel. Ini udah ada gambarnya nih ya. Tinggal kita cari DL sama DU dari hasil tabel. Ada di tabel itu ada nilai K dan ada nilai N. K itu banyak variabel bebas, N banyaknya data. Karena variabel bebasnya 2, tadi iklan dan pendapatan ya. Jadi kita pilih K sama dengan 2, N itu 10 ya. Jadi kalau N-nya 10, K-nya 2, DL-nya 0,6972, DU-nya 1,6413. Ya. Ininya nanti 4 min DL, jadi 4 kurangi 1,6, jadinya 2,3587. Ini 4 dikurangi DL lower. 4 dikurangi 0,6972 itu. Jadi 3,3028. Nah, 3,386-nya di mana? Ada di sini, begitu ya. Kayak ini 3,3. 3,30, ini 3,38. Berarti kan lebih besar. Ternyata ada autokorelasi negatif. Kalau adanya di paling kiri, ini autokorelasi positif. Antara DU sampai 4 min DU berarti tidak ada autokorelasi. Itu untuk uji Durbin-Watson. Nah, kemudian kita akan gunakan uji LM, Lagrange Multiplier. Uji LM ini digunakan gitu kan untuk sampel yang di atas 100 dengan derajat autokorelasi ya. Derajat autokorelasinya itu lebih dari 1. Derajat autokorelasi itu lag-nya begitu. Jadi korelasinya bukan hanya satu langkah kayak Februari ke Januari, Maret ke Februari gitu, tetapi memungkinkan dari Maret berautokorelasi dengan data di Januari. Jadi 2 bulan langsung misalnya loncatnya itu 2. Nah, ini bisa menggunakan uji LM. Nah, langkah-langkahnya ini masih sama ya, analis, regresi, linier, penjualan ke kotak dependen, harga dan pendapatan ke kotak independen. Kemudian pilih save. Pilih save, lalu klik standar desainnya. Lalu pilih continue. Sampai nanti muncul di data view variabel res1. Residual yang pertama. Kalau nanti di latihan berikutnya res1-nya tidak dihapus, checklist pada residual dan standar desainnya nggak dihapus, nanti bisa muncul terus-terusan res1, res2, res3, makanya checklistnya dihapus kalau udah muncul di sini. Kemudian, nah, setelah mencari residual yang unstandardized ya, bisa dapatkan variabel res1, berikutnya adalah mentransformasikan ya, residual ke dalam leg 1. Nah, Ibu
kasih nama variabelnya UT1. Ini di sini nih. UT1. Numerik ekspresinya apa? Numerik ekspresinya itu ya pilih all, nanti gampangnya. Di statistik nggak ada. Pilih all, lalu pilih leg 1. Diklik 2 kali atau pencet tanda panah ini. Nanti di sini ada muncul leg dalam kurung tanda tanya. Nah, tanda tanya ini diganti dengan unstandardized residual. Terus oke ya. Nah, ini muncul nih variabel UT1-nya. Jadi leg 1 itu artinya nih, lihat ya. Di sini kan data ke 1 nih, negatif 1,25. Nah, di UT1 setelah dibuat jadi leg 1, yang tadinya di awalnya itu kan dia data ke 1, jadinya min 1,25 itu data kedua. Yang tadinya data kedua 0,88, jadinya data ke 3. Terus yang tadinya data ketiga jadi keempat. Jadi leg tuh begitu. Memundurkan waktunya atau memajukan ya. Jadi pertamanya kosong, nah baru kemudian awal bulannya berapa, simpan di sini. Kan kita sudah dapatkan variabel UT1-nya kan. Nah, klik analis regresi linier lagi nih. Kita ke regresi linier. Dependennya itu diganti. Jadi unstandardized residual ya, dependennya itu. Jadi res1. Sedangkan kotak independennya ada tambahan. Jadi kalau kotak independennya diganti dengan variabel baru UT1 res1 suka begitu ya. Variabel res1, sedangkan yang independennya ditambahkan variabel UT1. Nanti tinggal oke, itu keluar outputnya. Nah, berdasarkan output nanti diperoleh nilai R-square-nya 0,977. Kemudian uji LM itu membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Di chi kuadrat hitung sama dengan N kurangi 1 dikali R kuadrat R square gitu. Berarti kan N-nya 10, 10 kurangi 1 dikali 0,977. Jadinya 8,793. Nah, ini nanti ambil DF-nya N kurangi 1 sama dengan 9, nanti ambil tingkat signifikansinya 0,05, nanti kita dapatkan chi kuadrat hitung 0,05 dengan 9. Ini ya, 16,9190. Di kesimpulannya ini tidak terdapat gejala autokorelasi. Itu ya, kalau menggunakan uji LM Lagrange multiplier. Membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Ini chi-square tabel.
Kemudian ada uji autokorelasi dengan uji Godfrey. Nanti ini bikin UT-nya ada 2, UT1, UT2. Jadi langkahnya sama ya. Klik analisis regresi linier, masukkan variabel penjualan ke kotak dependen, harga dan pendapatan kotak independen. Lalu ini juga sama nih dengan yang LM, kotak residual, lalu pilih unstandardized, continue, lalu oke. Lalu balik lagi kita ke data view, muncul variabel res 1. Nah, setelah itu ya, nah ini transformasikan, masih sama dengan yang LM tadi ya. Transformasikan ke leg 1, kasih nama UT1. Numerik ekspresinya itu berarti nanti klik leg 1, nah leg 1-nya diganti tanda tanyanya dengan residual 1. Tambahannya di Berspagan ini itu ada UT2 atau ini variabel baru dari hasil transformasi terhadap leg 2. Jadi nah ini di bawah leg 1 itu kan leg 2, berarti nanti diklik 2 kali aja. Atau tanda panah ini ya, leg 2, nanti yang muncul tuh tanda tanya terus koma 2. Tanda tanyanya diganti dengan res 1. Nanti oke, terus continue. Jadi variabel tambahan yang kita punya adalah residual 1, UT1, kemudian UT2. Kan kalau yang di UT2 kan dia legnya 2. Jadi data di res 1 itu data pertama, jadi data ketiga. Dan yang tadinya data kedua di res 1 jadi data keempat. Dan seterusnya. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau di sini dependennya kan diganti ya dengan residual 1. Kemudian independence-nya ganti dengan UT1 dan UT2. Tapi yang variabel yang sebelumnya ada harga dan pendapatannya itu dihapuskan dulu, dipindah dulu ke kiri. Nanti langsung oke. Oh ini sebelum ya yang tadinya mah continue bukan oke maksudnya. Nanti pilih option ya, diklik optionnya, klik option. Nah, yang include constant in equation-nya tadinya kan di checklist. Ini jadi dikosongkan. Setelah selesai, continue oke, nanti didapat data sebagai berikut. Kita dapatkan R-square-nya 0,970. Ini tuh kalau ngikutin buku mah ininya 1.
Ini belum Ibu hapus. Ini PDF-nya tulis satu saja. Ya. Apa? So? Oh? Ya. Ya. 3,8415. Nah, ini satu. Nggak Bluetooth. Iya. Kemarin belum bisa pas Ibu perbaiki. Nah, ini kesimpulannya. Jadi terdapat gejala atau korelasi. Ini kan mana? Ini kita dapatkan R square-nya 0,970, 0,970. Kemudian kita hitung C kuadratnya. Itu aja sekalian dihabisin. Apa ini C kuadrat hitung? Ini rumusnya N kurangi P dikalikan R kuadrat. Ya. Ini kan N-nya 10, P-nya itu banyak variabel bebas yaitu 2 dikali 0,977. Dapat 7,816. Nah, square tabel ini DF-nya 2. Nah, Ibu salah nulis lagi. Jadi ininya 0,05, ininya 2. Bukan 9. Kita dapatkan ini si kuadrat tabel ya. Lihat di tabel yang tadi sebelumnya tuh yang warna hijau. Nah, tabel ini kan 2. 2 ininya 5,9915. Kita dapatkan C kuadrat hitung 7,816. Lalu C kuadrat tabelnya 5,9915. Karena lebih besar ya, C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Jadi dapat disimpulkan terdapat gejala autokorelasi. Jadi kesimpulannya sama, baik yang uji DW, uji LM maupun uji Berespagan. Satu lagi yang untuk autokorelasi itu kita pakai uji RAN. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Uji RAN atau RAN test ini juga bisa untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi.
Nah, rantes ini atau uji RAN termasuk analisis non-parametrik. Non-parametrik itu untuk yang data-data sedikit atau tidak berdistribusi normal. Itu nanti akan dilihat apakah antar residualnya itu ada korelasi ataukah tidak. Kalau di antara residual ini tidak ada korelasi, nanti residualnya itu acak atau random. Tapi kalau misalnya residualnya ada korelasi, nanti dia ada polanya di gambarnya itu. Caranya bagaimana? Ini sama ya. Kita itu pakai analisis regresi linear selalu begini. Sebetulnya di situ gitu. Tinggal bagaimana membacanya. Membacanya ini yang beda-beda. Bukan membacanya beda-beda. Mau dipakai untuk uji apa begitu. Jadi ini sama volume penjualan di kotak dependen, harga dan pendapatan di kotak independen. Ini klik save, lalu klik unstandardized. Ini Ibu nggak cantumkan lagi screenshotnya karena udah beberapa kali itu. Oke. Nah, ini kita dapatkan variabel res1. Ini nih variabel res1-nya. Nah, setelah itu klik analyze non-parametric test, legasi dialog, kemudian pilih run. Nah, pilih run nih ya, non-parametri, legasi dialog, terus pilih run. Nanti muncul inputannya seperti ini ya. Pilih tes variabelnya itu unstandardized residual. Lalu cut point-nya pilih median. Langsung oke. Kita dapatkan datanya kan semuanya ada 10, number of run itu 10. Nah, nilai signifikansinya ini 0,019. Nah, nilai ini kurang dari 0,05. Jadi dapat dinyatakan ya residualnya berarti tidak menyebar secara acak. Karena dia kurang dari 0,05. Karena residualnya tidak menyebar secara acak, berarti ada gejala autokorelasi. Itu materi yang minggu kemarin. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, kita lanjut ke uji asumsi linearitas. Nah, uji asumsi linearitas itu, nanti kalau uji yang namanya uji-uji, itu nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Kalian sedang melakukan analisis apa, nah dibutuhkan uji apa, nah itu dilakukan. Begitu pula uji linearitas. Kalau tidak dibutuhkan, ya nggak usah gitu kan. Tapi nanti ada beberapa analisis yang membutuhkan asumsi linearitas. Apa sih gitu kan linearitas? Gitu. Jadi pengujian linearitas ini itu dilakukan untuk mengetahui apakah modelnya itu linear ataukah tidak. Yang dimaksud dengan linear itu bagaimana? Nah, linear itu memang datanya itu kalau dibuat titik-titik
ya bentuknya garis lurus gitu kan. Tapi ada juga data ya, misalnya kalau dibuat apa tuh, nah ini namanya ini kan linier, nah ini tidak linier. Titik-titiknya itu adalah datanya. Ini bisa dibuat garis lurus nih, misalnya linier. Tapi kalau titik-titik data yang ini ketika digambarkan ini tidak linier. Nah, jadi uji linearitas itu nanti uji untuk mengetahui apakah datanya linier ataukah tidak. Jadi nanti hasil dari uji linearitas itu nanti bentuknya adalah informasi. Apakah model datanya itu baiknya linier, apakah kuadrat ataukah kubik. Nanti bisa menggunakan untuk mendeteksinya, ya, bisa menggunakan analisis grafik atau bisa juga dengan menggunakan metode statistik. Masih dengan data yang sama ya, kita melakukan uji linearitas analisis grafik. Nah, metode ini itu dengan mengamati scatter plot. Scatter plot antara apa? Antara residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi. Apakah gambar plotnya itu acak atau ada polanya? Jadi kalau acak berarti tidak ada dia linier, kalau tidak acak berarti tidak linier. Masih dengan data yang sama, kita gunakan analis regresi linier, kemudian kita pilih plot. Jadi setelah analis regresi linier, kemudian pilih plot. Ini kan muncul nih plot. Lalu isi Y-nya dengan Z residual. Artinya residual terstandarisasi. Sedangkan X-nya itu prediksi terstandarisasi. Jadi kalau Z itu terstandarisasi. Nanti klik continue, langsung OK. Ya, ini kita dapatkan karena datanya juga hanya berapa begitu ya, sekitar 10. Jadi ya gambarnya pun begini. Kalau kita lihat secara umum, ya ini menyebar begitu ya, tidak berkumpul di satu titik atau membuat pola-pola tertentu, ini tidak. Ini jadi plotnya itu acak, gambarnya ya menyebar secara acak. Nah, karena dia menyebar secara acak, ya, maka dinyatakan model regresinya ini berbentuk linier. Nah, hanya saja yang namanya grafik seperti yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya, itu ada kelemahan. Jadi penilaiannya ini subjektif. Kemudian subjektif itu ya tergantung orang yang menilainya pada akhirnya. Kemudian juga sulit diinterpretasikan kalau pengamatannya sedikit. Yang tadi juga kan ini sebetulnya ini kan ada polanya, kalau garis lurus masih bukan ini maksudnya ini bisa lihat ini ada garis ini ada garis. Bisa juga orang akhirnya menyatakannya seperti itu, tapi orang lain bilang ini adalah acak. Nah, itu kalau pakai grafik. Datanya sedikit, jadi kurang terlihat polanya. Kalau sedikit itu ya kelihatannya acak, tapi kalau banyak dia akan terlihat atau tidaknya. Itu kalau menggunakan grafik. Sekarang kita ke langkah yang berikutnya,
yaitu uji linearitas menggunakan metode Ramsey. Ya. Jadi asumsi metode ini, ya, metode ini mengasumsikan bahwa metode yang benar adalah persamaan linier, sehingga hipotesis satunya menyatakan model linier, sebaliknya hipotesis alternatifnya ini menyatakan modelnya tidak linier. Dia menggunakan F hitung. Kalau tadi kan pakai C kuadrat ya. Nah, sekarang menggunakan kunci F. Ini kita pakai R square ini ya. Ini R square data kedua, variabel kedua, ini R square variabel ke-1. Dibagi dengan M itu jumlah variabel bebas yang baru. Kemudian dibagi 1 min R square variabel kedua, dibagi dengan N, banyak pengamatan atau data, lalu dikurangi K. K itu banyaknya parameter. Ini rumusnya, nanti akan kita hitung. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi, analis regresi linier, kotak dependennya penjualan, kotak independennya harga dan pendapatan. Kemudian, nah, setelah itu pilih kotak save. Di yang sebelumnya ya, di yang ketika memasukkan variabel kotak dependen maupun independen, klik save-nya nanti muncul kotak ini. Nah, pada influence statistik di checklist fit-nya ini. Detect fit itu di checklist, continue oke. Kita dapatkan tabel model summary. Perhatikan nilai R square-nya nanti ya. 0,87. Nah, sedangkan pada data editor ini ada data variabel baru DFF1. Langkah berikutnya analisis regresi linier. Nah, tapi kotak dependennya masih tetap, sedangkan kotak independennya itu masukkan variabel DFF1. Lalu oke. Ya, klik oke. Kita dapatkan R square 0,955. Nah, pada output pertama, output persamaan pertama itu kan R square-nya 0,875. Sedangkan pada persamaan kedua, output R square-nya 0,955. Masukkan ke persamaan ini, F hitung. Jadi, R square yang kedua, itu 0,95 kurangi 0,875 dibagi M. M-nya itu banyaknya variabel yang barunya. Kan tambahannya hanya DFF ya, makanya ini 1. Kemudian 1 kurangi R square yang kedua, berarti kan 1 kurangi 0,955 dibagi N, banyaknya data 10, K banyaknya variabel yang diinputkan yaitu 3. 0,955 dikurangi 0,875 itu hasilnya 0,08 dibagi 1 kan tetap 1. Nah, 10 kurangi 3-nya kan 7. Nah, ini tuh dibagi 7. Nah, 7-nya pindahkan ke atas nih. Dipindahkan ke atas. 1 dikurangi 0,955-nya adalah 0,045. 0,08 kali 7 jadi 0,56.
0,56 dibagi 0,045 jadi 12,44. Nah, ini F hitungnya. Kita akan bandingkan nanti dengan nilai F tabel. F tabelnya tuh F M, N dikurangi K. M-nya itu kan 1, N kurangi K-nya 7. Ini nanti lihat di tabel. Jadi F 1,7. Ini ada, ini tabelnya ya. Ini N1, ini N2. Itu kan tadi 1,7. Nah, ketemu di sini. F hitungnya berarti 5,59. Ini ya. 5,59. F hitungnya 12,44, ini lebih besar daripada F tabel 5,59, maka dapat disimpulkan bahwa model regresinya itu benar adalah model linier. Kesimpulannya seperti itu. Berikutnya lagi, nah ini sama kayak yang autokorelasi menggunakan LM, Lagrange multiplier. Kalau Lagrange multiplier yang membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi, analis regresi linier, masih dengan data yang sama kan, penjualan pada kotak dependen, harga dan pendapatan pada kotak independen. Lalu klik save-nya, nanti klik residual and standardized. Uji LM-nya ini nanti meregresikan dengan variabel X-nya dikuadratkan. Itu karena X itu harga dan pendapatan kan, maka yang harga dulu kita kuadratkan. Kuadratkan itu ya tinggal kali-kali saja gitu ya. Nggak usah pakai function group seperti ini, nanti di numerik ekspresinya itu langsung harga, nih kan, harga dikali, kalinya itu klik yang ini. Kalikan harga. Nanti oke ya. Kemudian ini compute variable ya. Transform gitu kan, compute variable. Ibu anggapnya sudah bisa gitu. Jadi ibu nggak buat nih kan transform compute variable, ibu nggak buat screenshotnya karena udah paham. Setelah tadi harga, sekarang pendapatan kuadrat. Jadi pendapatan dikali dengan pendapatan. Kalinya pakai yang ini aja, yang ada di papan. Nanti oke. Nah, di data view ada 3 tambahan variabel baru nih. P1, kemudian harga kuadrat, ya ini kan harga saja, ini kuadrat, lalu pendapatan kuadrat. Nah, ini nih ya. Lalu klik lagi analis regresi linier. Nah, diganti nih ya, kotak dependennya itu menjadi unstandardized residual atau res1 nih. Jadi, masukkan variabel res1 pada kotak dependen. Jadi diganti isinya ya. Yang tadinya penjualan jadi res1, sedangkan pada kotak independen yang tadinya harga dan pendapatan diganti jadi harga kuadrat dan pendapatan kuadrat. Variabelnya ganti. Lalu continue, lalu oke. Dapat nih, R-nya kecil ya.
hanya 0,03. Ini tuh tidak ada korelasi ini antara variabel X dengan Y-nya. R square-nya ya nambah kecil lagi, 0,001. R square-nya 0,001, si kuadrat hitungnya n-nya kan 10 dikali 0,001. Jadi 0,0. Sedangkan si kuadrat tabelnya ini si kuadrat 0,05. Kita signifikansi 0,5 dengan n10. Dapatkan 18,307. Nah, 0,01 ini lebih kecil dari 18. Jadi nanti dapat disimpulkan bahwa model regresinya adalah model ini. Selesai. Jadi bagaimana konsekuensi atau cara mengatasi pelanggaran linearitas? Nah, jika kita keliru ini menentukan apakah modelnya itu sebaiknya linear atau tidak linear, jadi salah. Misalnya harusnya linear, pakainya yang non-linear, atau sebaliknya datanya tidak linear, tapi pakai modelnya model yang linear. Nah, nanti konsekuensinya adalah ya, itu akan akibatnya nilai prediksinya ini menyimpang jauh dan nilai prediksinya menjadi bias. Jadi kalau ngikutin panahan itu ya yang disebut dengan bias atau menyimpang tuh kan kita harus memanah yang pusatnya tuh yang di tengah-tengahnya. Nah ini mah nggak bisa tepat di tengah gitu kan. Adanya di yang sekeliling-sekeliling. Nah kalau kemudian yang kedua ya jika uji linearitas ini mengharuskan, jadi ternyata dari hasil uji modelnya itu tidak linear. Nah, terus gimana dong? Gitu. Karena kalau regresi kan syaratnya linear. Sudah, ditransformasikan saja. Ditransformasikan ke dalam bentuk linear. Caranya gimana? Dalam bentuk log atau ln, nanti biasanya datanya yang tadinya tidak linear jadi linear. Tapi kalau memang hasil ujinya itu menyatakan modelnya linear, ya sudah gitu kan. Tetap gunakan model linear, jangan kemudian akhirnya mau gaya-gayaan pakai model yang tidak linear. Ya, itu materinya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini bentar Ibu kopikan dulu. Absennya ada di chat ya. Silahkan absen dulu.
Sambil nunggu pertanyaan ya, absen 4 menit, nanti lewat 4 menit nggak ada pertanyaan yang sudah Ibu tutup. Kelas ini baru 10 orang, barangkali lagi pada tidur, begitu nggak tahu ada absen. Tanggal 7 mungkin ya, 7 Juli atau 17 Juli gitu, 7 Juni itu mulai sidang, mungkin beberapa dosen nggak bisa masuk. Sedang skripsi gelombang pertama. Ya, tidak ada yang ditanyakan. Ini yang absen kelas K udah 21, kelas M udah 27. Nanti yang lainnya silahkan itu bertunggu. Sekian saja pertemuan kita. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.